Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, jadi selamat sore. Saya baru saja dipanggil oleh Bapak Presiden untuk menjelaskan tentang perkembangan penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap saudara Novel Baswedan ya. Dan kemudian saya sudah menjelaskan bahwa hingga hari ini ada 59 saksi yang sudah didengar keterangannya. Kemudian ada 5 orang yang sudah kita amankan. Sejumlah CCTV ada lebih kurang 50 CCTV dalam radius 1 km sudah kita dapatkan juga. Berikut ada beberapa sekitar 100 lebih toko kimia yang sudah kita datangi yang menjual H2SO4. Ini juga masih dalam pengembangan kita. Kemudian saya juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa dari 5 orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara M, saudara H, kemudian saudara MAL, kemudian dilanjutkan dengan namanya Biko ya, karena muncul di media sosial sehingga kita juga mencurigai apakah ada hubungan dengan saudara Novel, diamankan oleh anggota. Dan kemudian terakhirlah saudari Miriam ya, yang bukan hanya atas permintaan dari KPK untuk dicalonkan pencarian dan penangkapan, tapi juga kita berasumsi mungkin yang bersangkutan ada hubungannya dengan peristiwa penganiayaan. 5-5-nya sudah kita cek alibinya semua, kemudian kita lakukan pemeriksaan mendalam, IT, saksi-saksi dan lain-lain, dan kita tidak mendapatkan hubungan antara kelima orang yang kita amankan dengan peristiwa penganiayaan. Kemudian dari saksi-saksi memang ada perkembangan yang makin baik, karena semula saksi-saksi yang sudah kita periksa, kita belum menemukan saksi yang melihat, mengetahui wajah tersangka pada waktu kejadian. Memang yang beredar di media ada CCTV dan lain-lain, foto. Itu ada foto tentang ada orang yang ada di sekitar rumah saudara Novel Baswedan 2 bulan yang sebelumnya, 1 bulan sebelumnya. Ada yang datang ke rumah dalam rangka untuk menanyakan penjualan gamis, karena di rumah saudara Novel Baswedan juga ada menjual gamis online. Ini CCTV fotonya kita sudah dapatkan. Tapi kita belum mendapatkan saksi yang pada waktu di kejadian, pada saat kejadian. Yang ada adalah 2 orang ibu-ibu ya, yang menggunakan mukena pulang dari masjid. Ada juga saya kira di CCTV yang di media sosial, itu sudah kita dengar keterangannya juga, tapi tidak hanya melihat kejadian, tapi tidak melihat wajah tersangka. Yang ada adalah kita menemukan saksi yang cukup penting, tapi yang bersangkutan tidak ingin disebutkan namanya untuk keamanan yang bersangkutan. Itu dia melihat kira-kira 5 menit sebelum peristiwa, ada orang yang berdiri dekat masjid, yang itu sosoknya mencurigakan, yang diduga dia adalah pengendara sepeda motor itu, sepeda motor penyerang. Nah, ini kita sudah lakukan berulang-ulang sketsa, mulai dari sketsa tangan sampai dengan menggunakan teknologi yang terakhir. Kita bekerja sama dengan rekan-rekan dari AFP, kepolisian Australia. Kemudian kita rekonstruksikan menggunakan sistem komputer, sehingga terakhir kita dapatkan yang ini. Ini mungkin belum dipublish ya, karena ini baru kira-kira 2 hari yang lalu nih. Jadi kalau ada yang dia ada di
media majalah lain saya tidak jelas dapat dari mana. Yang ini adalah dari saksi yang sangat penting karena 5 menit sebelum kejadian. Ini ada di dekat masjid, dia mencurigakan. Yang kita duga dia adalah pengendara sepeda motor. Ciri-cirinya tingginya hampir 170 ya, 167 sampai 170. Agak hitam, rambut keriting, kemudian badan cukup ramping. Nah kalau kita lihat, sudah ya, ini agak berbeda dengan 4 orang yang sudah diperiksa sebelumnya. Ada 3 orang yang diperiksa sebelumnya, yang tadinya 2 bulan sebelum peristiwa ada di sekitar rumah saudara Novel, ada 2 orang, yaitu H dan M. Tapi ciri-cirinya sangat jauh berbeda dengan yang di peristiwa, karena ini tinggi badannya tidak ada yang di atas 160 cm. Bahkan yang terakhir yang kita amankan namanya Lestaluhu, berdasarkan keterangan saudara Novel, rupanya saudara Novel mendapatkan ini dari seorang anggota Polri juga, tapi anggota Polri mendapatkannya dari Facebook. Nah ini saudara Lestaluhu ini sudah kita sangat jauh berbeda, karena dia tingginya hanya 157 mungkin ya, 157 cm. Sementara ini pelaku penyerang ini diduga tingginya sekitar 167 sampai 170 cm. Dan kemudian wajah juga berbeda, dan ini adalah foto pada saat kita melakukan konfrontasi. Ada 5 orang saksi yang ada yang disampaikan oleh saudara Novel Baswedan maupun keluarganya, dan kita temukan juga sendiri ada 5 orang. 5-5-nya ini 4 orang ditampilkan di Polsek Kelapa Gading di dalam ruangan yang bisa dilihat oleh para saksi 5 orang, tapi tidak bisa dilihat oleh tersangka. Saya ulangi, bukan tersangka, orang yang ditampilkan, yaitu H, Lestaluhu, M, dan 1 anggota Polri dari Polda Metro Jaya, juga ada di media, yang sudah ada muncul di media karena ada dianggap meminjamkan sepeda motor. Dari 4 orang ini semua saksi mengatakan negatif, mereka bukan pelakunya, dan kita sudah dalami 4 orang ini alibinya tidak ada di TKP. Nah kemudian kita juga sudah menyampaikan kepada KPK pada tanggal 16 Juni lalu. Saya sendiri yang memimpin datang ke KPK bersama dengan tim penyidik Kapolda Metro saat itu. Kemudian sudah dipaparkan tentang temuan-temuan sampai dengan tanggal 16 Juni, kecuali yang tadi ya, kecuali yang foto tadi ya, yang ini baru kira-kira 2 hari ini. Ini pun setelah kita ulangi terus-menerus sampai kesimpulan dari saksi hasilnya adalah baik. Jadi di sini ada buruk, baik, baik sekali, sangat baik sekali. Hasilnya adalah baik, artinya mendekati wajah yang dia lihat. Nah ini kami sudah sampaikan kepada KPK yang dihadiri oleh para komisioner dan Eselon 1 KPK saat itu. Kita ingin agar teman-teman dari KPK juga bisa bergabung, jadi membentuk tim gabungan. Tim gabungan Polri, khususnya Polda Metro Jaya dan KPK bergabung, baik tim lidiknya lapangan maupun tim analisnya, dan kita akan terbuka untuk itu. Sudah kami tawarkan dari tanggal 16 Juni. Kemudian kedua, berkaitan dengan adanya informasi dari saudara Novel Baswedan ya, yang disampaikan ke publik, ke media massa, dugaan adanya jenderal polisi dan lain-lain.
sudah kami sampaikan, ini perlu kita lanjuti dengan melakukan mendengar keterangan saudara Novel Baswedan secara langsung, dan untuk itu pro justitia. Nah, untuk itu kita sudah siapkan tim untuk berangkat ke Singapura untuk mendengar keterangan, dan agar lebih fair kita meminta untuk dari KPK juga untuk mendampingi. Pada saat itu Bapak Ketua KPK Pak Agus Raharjo juga menyampaikan beliau berkenan untuk mendampingi atau salah satu komisioner untuk mendampingi tim dari Polri, sehingga informasi yang kita dapatkan informasi yang objektif. Namun sampai hari ini informasi dari KPK untuk keberangkatan ke Singapura, mendampingi Singapura itu belum kami terima, dan mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan, dalam minggu ini kami akan melakukan pembicaraan dengan komisioner KPK untuk membahas langkah-langkah ini, baik pemeriksaan kepada mendengar keterangan dari saudara Novel secara detail di Singapura, maupun tim dari KPK, tim penyelidik dari KPK yang bergabung dengan Polri untuk melakukan sekali lagi memverifikasi teknis hal-hal yang sudah dikerjakan oleh Polri, maupun untuk melakukan langkah-langkah bersama ke depan dalam rangka mengungkap kasus ini. Jadi namanya tim gabungan Polri KPK, kira-kira demikian. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah tim gabungan dari Polri dan KPK ini bisa disebut juga tim gabungan pencari fakta atau tim investigasi? Bukan mencari fakta lagi. Kalau pencari fakta itu kan tidak pro justitia. Artinya hasilnya tidak dapat langsung diajukan sebagai penyidikan untuk barang bukti kemudian diajukan sambil dengan ke pengadilan. Tapi tim investigasi, artinya sudah melakukan investigasi. Karena ini kasus kita anggap kan sudah ada kasus dugaan pidananya sudah ada, sehingga melakukan investigasi untuk menyidik dan kemudian memproses kasus itu untuk mengungkap dan menangkap pelakunya. Agus Pak dari FIFA Pak. Setelah bertemu Pak Presiden, arahan dari Pak Presiden seperti apa? Karena ini kan waktunya sudah 100 hari lebih gitu. Terima kasih. Beliau memerintahkan agar dituntaskan sesegera mungkin. Itu perintah beliau. Tapi tadi kami sudah sampaikan langkah-langkah yang kita lakukan, ya. Prinsip kita ingin agar sesegera mungkin. Tapi kadang-kadang ada kendala-kendala di lapangan. Lanjut, ya. Belakang. Kendala yang dihadapi polisi apa Pak, sehingga sidik jari sampai sekarang tidak di. Saya sudah tanyakan kepada ketua tim penyidiknya ini, kebetulan ada di sini juga. Sidik jari memang tidak ada ditemukan di TKP, baik di botol maupun di gelas yang ada. Karena pada saat akan diswab dengan menggunakan serbuk, ini di situ masih basah sehingga akhirnya sidik jari menjadi hilang dan serbuknya tidak bisa membaca sidik jarinya. Ya. Dugaan bahwa ada jenderal polisi yang terlibat. Ya. Apakah dari 4 terduga pelaku yang sempat diamankan oleh polisi, apakah dari 4 itu ada keterangan dari mereka atau petunjuk yang mengarah ke keterlibatan jenderal polisi? Tidak ada. Karena yang dari maksudnya 3 orang ya. 3 orang ini mereka tidak ada hubungannya dengan perkara dugaan penganiayaan ini. Setelah dicek baik alibinya mereka, jadi alibi ini sangat bisa dicek. Kalaupun alibi kalau ada dugaan alibi direkayasa, itu gampang di cross check kembali. Karena alibi itu akan sangat detail, jam per jam, menit per menit. Jadi saya kira sutradara yang hebat pun akan sulit untuk membuat alibi-alibi seperti itu. Dan kita sangat welcome kepada tim KPK yang bergabung
untuk menguji kembali alibi itu, mengkonfrontasi kembali dengan para saksi-saksi. Jadi sekali lagi kita sangat terbuka untuk membuat tim gabungan dan menguji kembali semua yang dikerjakan polisi, tim Polri, maupun untuk melakukan langkah ke depan, termasuk tadi pengujian alibi. Itu kan gampang dicek, jam per jam, menit per menit, detik per detik, dari IT-nya, posisinya ada di mana, kemudian ada saksi-saksinya, itu nanti bisa dibaca. Lanjut. Kita akan umumkan tadi. Pertama kita akan umumkan ini tadi, ya, dengan harapan ada feedback dari publik kepada kita. Yang kedua ya tim kita akan bekerja untuk mencari siapa orang ini. Ya. Syukur nanti kalau ada tim gabungan dengan KPK, teman-teman KPK juga bisa sama-sama turun mencari. Ya. Desakan publik juga terkait untuk Presiden membentuk tim pencari fakta yang ada unsur masyarakatnya juga, Pak. Apakah tadi dibicarakan juga dengan Presiden? Terima kasih. Saya pikir kita harus percaya kepada institusi KPK juga ya, karena teman-teman KPK kan cukup kredibel. Kalau seandainya dibentuk tim gabungan independen misalnya, ini kan sifatnya mencari fakta, bukan melakukan investigasi. Kalau mencari fakta beda dengan investigasi. Investigasi itu lebih mendalam lagi. Dia masuk sampai ke ke data-data mentah istilahnya. Bukan data superficial. Dia melakukan langkah-langkah investigasi, ya, termasuk melakukan analisis IT dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selama ini juga saya kira tim Polri bekerja. Oke, kalau mungkin misalnya dianggap kurang kredibel, saya kira tim dari KPK sangat dipercaya publik dan kredibel. Oleh karena itulah kita berpikir kenapa tidak digabungkan antara Polri dan KPK supaya bergerak bersama-sama. Sebaiknya kita percayai kedua lembaga ini, baik Polri maupun KPK. Kita kan bisa melakukan cross check ya, seperti yang dikerjakan. Saya kan juga mantan penyidik, otomatis apa yang dikerjakan oleh penyidik akan di cross check dan di cross check lagi oleh tim yang lain. Pada saat paparan kita bisa tahu ini detail atau tidak. Kemudian saya juga punya tim yang lain, perwira tinggi yang lain juga yang saya minta untuk melakukan pemeriksaan seperti Propam, kemudian Divkum, Bareskrim, ada Wasidik di Bareskrim untuk melakukan pengecekan sebelum nyampe ke saya. Saya pikir itu. Terakhir, silakan. Itu tadi, itu diantaranya lah yang dimaksud. Saya paham yang dimaksud itu adalah saudara Muhammad Lestaluhu, ya. Ini kan Muhammad Lestaluhu yang nomor 3 ini. Ini berdasarkan keterangan dari yang kami terima dari saudara Novel Baswedan. Tapi kita tanya saudara Novel dapat dari mana informasi? Dapat dari seorang anggota polisi Densus. Karena memang pada waktu awal peristiwa saya memerintahkan kepada sejumlah tim untuk mengungkap kasus ini. Mulai dari tim Polres Jakarta Utara, saya telepon Kapolres. Tim Polda Metro Jaya, saya telepon Kapolda Metro, dan saya telepon juga Kadensus Kabareskrim, saya telepon, dan berikutnya Kadensus Anti Teror Irjen Safei. Saya semua telepon keempat pejabat tersebut untuk menurunkan tim mengungkap kasus sejak awal. Nah, dari tim Densus itu adalah satu orang perwira yang membrowsing Facebook yang kira-kira menurut dia dicurigai. Dia mendapatkan foto dari Muhammad Lestaluhu ini. Nah, Muhammad Lestaluhu ini kemudian
disampaikan fotonya kepada beberapa saksi yang ada di TKP. Saksi menyatakan dia pernah melihat, tapi bukan pada waktu kejadian, pernah melihat beberapa waktu sebelumnya saudara Muhammad Lestaluhu ini. Nah kemudian ini sampai informasi ini kepada saudara Novel Baswedan, persepsinya menjadi berubah bahwa itulah pelakunya. Nah dari situ kemudian kita cari saudara Lestaluhu ini, kita amankan. Ternyata dia bekerja di salah satu tempat satpam di tempat hiburan di daerah Jakarta, mana itu? Jakarta Pusat. Setelah diamankan, kemudian dicek semua, dia pertama tidak ngaku. Setelah itu dilakukan pengecekan alibi-alibinya secara detail. Yang bersangkutan tidak ada di mana TKP dan tidak pernah ada masuk di wilayah Kelapa Gading. Itu dibuktikan dengan IT-nya yang sudah dicek oleh tim IT kita. Detail hari itu, detail jam per jam, menit per menit dia kemana, kita pelajari. Alibinya ada saksi-saksinya, ya, ada CCTV dan lain-lain menunjukkan positif bahwa yang bersangkutan bukan. Nah, namun kalau memang ada yang kita masih belum puas, kita lakukan konfrontir dengan saksi-saksi di TKP pada saat kejadian ini, termasuk Lestaluhu bukan, apalagi badannya kecil nih. Pelaku ini kira-kira 167 sampai 170, sedangkan Lestaluhu ini 157 ya, sekitar 157 cm. Jadi bukan pada profil itu, dan saksi dari BAP nih. Saksi yang melihat sudah di BAP mengatakan bukan dia. Nah, kalau mungkin ada yang tidak puas juga, nggak ada masalah. Kita justru meminta kepada tim dari KPK untuk melakukan verifikasi ulang. Silakan diverifikasi ulang, kita berikan akses. Silakan dibawa, dikeler istilahnya, detik per detik, jam per jam, termasuk call data recordnya bisa kita uji. Dan saya yakin teman-teman KPK tidak kalah dengan Polri kalau soal untuk urusan melakukan penyelidikan di lapangan seperti ini. Saya kira itu saja. Rekan-rekan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.